Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali hadir program Kabar Surau di hadapan pemirsa, menyajikan berita dengan santun, mendidik dan mencerahkan. Bersama saya Habibur Rahman, insya Allah akan membacakan berita yang terjadi selama satu pekan ke belakang. Berita pertama kita awali dari Kabupaten Pesisir Selatan. Lebih 1 bulan berjalan, begini perkembangan pembangunan Ponpes Jabal Rahmah. Berikut informasinya. Pembangunan Pondok Pesantren Ponpes Jabal Rahmah khusus putra telah memasuki 1 bulan pengerjaan. Hingga saat ini, pembangunan telah sampai pada pemasangan rangkaian slof yang berfungsi meratakan beban pondasi. Hal ini dijelaskan oleh Mudir Ponpes Jabal Rahmah, yakni Muhammad Zendri, kepada Kabar Surau, Senin 18 Januari 2021. Untuk pembangunan Pondok Pesantren Jabal Rahmah, alhamdulillah sudah berjalan lebih dari 1 bulan atau 32 hari pekerjaan. Dan untuk sekarang sudah sampai pemasangan merangkai slof bangunan. Alhamdulillah selama 1 bulan ini, semenjak mulai pembangunan, kita telah menjalankan agenda Goro Bersama dengan slogan Jemaah Bergerak Pondok Pesantren Tagak. Dan kegiatan Goro ini sudah berjalan 3 tahap, 3 kali, mulai dari penggalian pondasi, penanaman cakar ayam atau tapak gajah, dan alhamdulillah sudah berjalan 3 kali, dan insyaallah akan berlanjut kepada tahapan berikutnya, karena alhamdulillah ini sangat membantu di dalam perkembangan dan percepatan pembangunan Pondok Pesantren Jabal Rahmah. Adapun sekarang kita terkendala di donasi dana, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih gencar memberikan informasi pengumpulan donasi untuk pembangunan Pondok Pesantren Jabal Rahmah, baik di media sosial ataupun di tengah-tengah masyarakat. Donasi terkumpul semenjak tanggal 20 November 2020 sampai tanggal 17 Januari 2021, itu sejumlah 213 juta, dan pengeluaran sampai saat sekarang 170 juta, dan kita masih membutuhkan dana lebih kurang 700 juta lagi untuk percepatan pembangunan Pondok Pesantren Jabal Rahmah. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengirimkan para donatur, para muhsinin untuk percepatan pembangunan Pondok Pesantren Jabal Rahmah. Kita mengajak kepada kaum muslimin dimanapun berada agar ikut serta di dalam pembangunan ini. Direncanakan, Ponpes yang terletak di Nagari Sago Salido, Kecamatan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan ini dibangun 2 lantai dengan konstruksi bangunan bertingkat 3. Bagi masyarakat muslim yang ingin mendonasikan hartanya sebagai amal jariah, dapat menyalurkan donasi melalui rekening Bank Syariah Mandiri 3000 300 321 atas nama Yayasan Jabal Rahmah, kemudian melakukan konfirmasi ke nomor 0852 5720 4248. Selain sejumlah uang, panitia juga menerima donasi berupa bahan bangunan. Baihaqi melaporkan. Masya Allah, semoga pembangunan Ponpes Jabal Rahmah berjalan dengan lancar. Bagi pemirsa yang ingin menyisihkan hartanya untuk membantu pembangunan Ponpes ini, bisa mengirimkan donasinya ke rekening Mandiri Syariah 3000 300 321 atas nama Yayasan Jabal Rahmah. Kemudian melakukan konfirmasi ke nomor 0852 5720 4248. Selain itu, Ponpes juga menerima donasi berupa bahan bangunan. Selanjutnya, informasi di Kabupaten Agam.
Tahukah pemirsa, di kabupaten ini terdapat pondok pesantren sunnah khusus putri. Mari mengenal Ponpes Putri Fatimah Kamang Mage beserta programnya. Tingginya minat orang tua menyekolahkan anaknya di pondok pesantren ponpes yang berbasis sunnah. Maka, dimunculkan Ponpes khusus putri yang terletak di Jorong Kotonan Gadang, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam. Ponpes yang diberi nama Pondok Pesantren Tahfizul Quran Fatimah ini diresmikan pada tanggal 12 Juli 2020. Ponpes ini bernaung di bawah Yayasan Ali bin Abi Thalib Agam, di mana yayasan ini dibina langsung oleh Buya Muhammad Elfisham dan juga Buya Asman Nurijal. Selain itu, mudir dari Ponpes ini adalah Buya Ahmad Daniel, yang merupakan jebolan Universitas Islam Madinah. Dikatakan Ustadz Hildo Yumisandi, selaku Kepala Pondok Pesantren Khusus Tahfizul Quran Fatimah, kegiatan belajar mengajar di pondok ini dimulai sejak 13 Juli 2020, dengan jumlah santriwati sebanyak 19 orang. Sekarang kita berada di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Khusus Putri Fatimah yang beralamat di Jorong Kotonan Gadang, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam, yang telah diresmikan pada tanggal 12 Juli 2020 dan proses KBM pertama kali kita jalankan pada tanggal 13 Juli 2020 dengan jumlah santriwati angkatan pertama sebanyak 19 orang. Pondok pesantren kita ini pondok pesantren Tahfizul Quran dengan target selama 3 tahun. InsyaAllah santriwati kita ditargetkan bisa menghafal 15 juz. Dan untuk tahun kedua, tahun ajaran 2021-2022, kita telah selesai melaksanakan tes penerimaan santriwati baru yang kita terima sebanyak lebih kurang 32 orang santriwati. Dengan bertambahnya jumlah santriwati, maka dibutuhkan musola sebagai sarana beribadah bagi warga Ponpes. Dalam pembangunan musola yang dinamai Ali bin Abi Thalib ini, telah memasuki proses pengecoran tiang-tiang struktur, dikatakan Muhammad Rafkin, selaku anggota pembina yayasan sekaligus penanggung jawab pembangunan musola. Alhamdulillah saat ini kita sedang berada di lokasi pembangunan musola Ali bin Abi Thalib di bawah Yayasan Ali bin Abi Thalib Agam yang membawahi pesantren putri khusus Tahfiz Fatimah yang berlokasi di Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam. Saat ini pembangunan musola sudah memasuki tahap pengecoran tiang-tiang struktur yang insya Allah rencananya kita rencanakan untuk 2 lantai yang menghabiskan dana sekitar 800 juta. Alhamdulillah untuk dana 800 juta ini sudah terpenuhi. Tinggal kita progres pembangunan yang kita targetkan insya Allah bulan Juli nanti bisa beroperasi untuk dimanfaatkan oleh para santri kita. Selanjutnya, program pembangunan Ponpes Tahfizul Quran Fatimah ini terus berlanjut. Juga direncanakan ke depannya akan dibangun gedung 2 lantai untuk kelas, di mana setiap lantainya berjumlah 4 kelas. Dengan luasnya tanah yang dimiliki Ponpes, maka pengembangan pembangunan insya Allah akan terus dilakukan. Mengingat tingginya minat masyarakat menyekolahkan anaknya di Ponpes ini. Syaugi melaporkan. Kita ke informasi Kota Padang. Berhasil menulis buku bilingual, SDIT Dar El Iman gunakan buku pelajaran hasil karya guru. Berikut informasinya. Buku bilingual hasil karya guru SDIT Dar El Iman berjudul Aku Cinta Bahasa digunakan dalam mata pelajaran bahasa Arab. Buku karya 5 orang guru ini digarap sejak tahun 2019 lalu. Perkenalkan, kami tim penulis buku bahasa Arab Dwi Bahasa yang berjudul Aku Cinta Bahasa. Ana sendiri salah satu penulis dari bahasa Arab, Ana Ridwan, dan tim Ana yang bahasa Arab Ustazah Ulfa, dan tim penulis bahasa Inggris yaitu yang samping saya Ustadz Kasril, dan tim yang lainnya yaitu Ustazah Evi Rismawati dan Ustazah Yen Ramadhani. Dan kita alhamdulillah dibantu oleh 3 editor
Editor pertama yaitu Ustadz Vicky. Editor kedua yaitu Ustadz Zoni. Editor ketiga yaitu Ustadz Ari. Dan alhamdulillah buku kita ditelaah oleh Ustadz Muhammad Elfisham LCMA. Sebagai penulis dan sekaligus pengajar, Kasril mengakui pembelajaran menjadi lebih efektif bagi anak-anak. Terkait tentang pelaksanaan pembelajaran kan menggunakan buku yang telah diluncurkan beberapa waktu yang lalu, yang dikenal dengan buku bilingual atau buku dua bahasa, yang terhimpun dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, yang mana itu sangat memudahkan sekali dan itu lebih efektif bagi anak-anak untuk belajar, karena di samping belajar bahasa Arabnya juga langsung ada bahasa Inggrisnya, dan itu lebih memudahkan ketika anak-anak untuk belajar. Yang pertama itu. Kemudian keunggulan lainnya, ketika anak-anak belajar itu lebih menghemat waktunya, sehingga para guru-guru yang harusnya mengajarkannya tidak harus banyak menulis di papan tulis, namun juga bisa menggunakan buku yang telah disediakan itu. Pada tahun awal, buku Aku Cinta Bahasa ini dicetak sebanyak 700 eksemplar, di mana dalam proses percetakan dilakukan oleh Yayasan Dar El Iman, karena untuk tahap awal hanya memenuhi kebutuhan lingkungan internal saja, yakni SDIT 1 dan SDIT 2 Dar El Iman. Buku ini terbagi 6 jilid sesuai kelas tingkatan di sekolah dasar. Ya. Pertama untuk kami editor, kami ada 3 orang, yaitu ada Ustadz Ari, lalu ada Ustadz Vicky dan Ana. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan mengenai editor ini. Untuk editor kami hanya pertama itu memperbaiki layout, lalu mengganti gambar. Ada gambar yang tidak sesuai kami ganti dengan gambar yang lebih bagus resolusinya. Lalu kami juga membuat gambar-gambar yang berkaitan dengan beberapa tingkatan kelas. Misalnya kelas 1 itu menggunakan gambar yang mewarnai. Lalu ada gambar misalnya gambar yang gambarnya yang belum bisa dikatakan masih ada wajahnya, itu kita hindarkan wajah itu, karena kita kan tidak menggunakan gambar yang berwajah secara sempurna begitu. Dengan lahirnya buku Aku Cinta Bahasa ini, tim penulis berharap semoga menjadi amal jariah bagi tim. Kemudian memudahkan guru dan murid dalam proses belajar mengajar, serta tidak menutup kemungkinan bagi sekolah lain yang berminat menggunakan buku ini akan dicetak ulang. Syaugi melaporkan. Alhamdulillah, sekolah bertabur prestasi. Selain siswanya, guru SDIT Dar El Iman pun memiliki prestasi yang membanggakan. Semoga buku hasil karya guru SDIT Dar El Iman ini menjadi amal jariah bagi penulisnya, dan semoga dapat mempermudah bagi siswa dalam mempelajarinya. Belajar di TKIT 2 Dar El Iman menyenangkan. Ada kelas memasak dan penunjang tema. Berikut informasinya. Keceriaan dalam belajar terlihat di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu TKIT 2 Dar El Iman. Sebab, dalam sesi pembelajaran kali ini, siswa diajak memasak dan diperkenalkan jenis transportasi darat yaitu bus sekolah. Pada sesi kali ini, siswa diajak membuat jus jeruk. Kegiatan dilaksanakan dalam 2 hari, yaitu Senin 18 Januari dan Selasa 19 Januari. Karena masa pandemi, maka sekolah menerapkan sistem shift. Hari berikutnya dilaksanakan kegiatan penunjang tema. Pada kesempatan ini mengambil tema Bus Alat Transportasi Karunia Allah. Jumlah peserta dalam satu kegiatan hari ini adalah setengah dari jumlah siswa atau kelas. Sebagaimana diterangkan Ummu Ibrahim selaku Kepala TKIT 2 Dar El Iman, Selasa 19 Januari 2021. Ummu Ibrahim menjelaskan, tujuan dari kelas memasak ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berhitung dan matematika siswa. Karena saat memasak, tanpa terasa siswa harus mengukur takaran makanan dari resep yang ada. Kegiatan penunjang tema, KPT, dijelaskan Ummu Ibrahim merupakan kegiatan yang dilakukan pada penutupan tema. Setiap bulan,
anak-anak TK akan belajar dengan tema yang berbeda. Pada bulan Januari, mengambil tema Bus Alat Transportasi Karunia Allah. Selama lebih kurang 1 bulan ini, anak-anak sudah belajar banyak hal tentang bus, seperti bentuk bus, fungsi bus, bagian-bagian bus, adab naik kendaraan, doa naik kendaraan, dan sebagainya. Di mana pembelajaran tersebut melalui berbagai media dan alat peraga dan permainan edukatif. Melalui KPT ini, maka anak akan belajar dalam bentuk nyata dan konkret. Semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan sekolah bertujuan agar anak memiliki pengalaman belajar yang menyenangkan, sehingga kelak sampai dewasa mereka akan menjadikan belajar adalah suatu hal yang disenangi dan disukai untuk dilakukan. Kemudian, selain itu, kegiatan pembelajaran di TK bertujuan untuk mengembangkan semua aspek-aspek perkembangan anak, di antaranya nilai agama dan moral, sosial emosional, dan kemandirian, bahasa, kognitif, fisik, motorik, dan seni. Syaugi melaporkan. Selanjutnya, informasi penerimaan sekolah. SDIT 2 Darul Iman masih membuka pendaftaran hingga Februari mendatang. Berikut informasinya. Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT 2 Darul Iman yang terletak di Jalan Arai Pinang, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, masih membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Dijelaskan Edi Wirman selaku Kepala Sekolah SDIT 2 Darul Iman, hadirnya sekolah ini disebabkan tingginya minat masyarakat menyekolahkan anaknya di Yayasan Darul Iman. Sebelumnya, yayasan telah memiliki SD 1 yang terletak di Gunung Jaro, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Alhamdulillah untuk tahun pertama 2019-2020 ada dapat 3 kelas. 2 ikhwan, 2 putra, 1 akhwat atau 1 putri. Sudah berjalan demikian rupa, mereka sekarang sudah kelas 2. Tahun 2020, 2021 kita menerima 2 kelas. 2 kelas. Qadarullah pada waktu selesai penerimaan itu pandemi. Sudah kita lengkapi kelas untuk yang 2 yang datang itu sudah kita lengkapi. Di bagian atas sastra mat ini. Lengkap sudah dengan sarana-sarananya, meja, kursi, papan tulis, lemari, sudah semua. Qadarullah pada Desember ini belum lagi kita memulai sekolah, belum lagi lokal baru itu dipakai, maka qadarullah terjadi kebakaran di sini. Sebab itu terjadi kebakaran ludes semua di tingkat 2 itu, tidak ada yang tinggal. Ya, hanya yang kita bisa selamatkan adalah 1 komputer, 1 printer, 1 kipas. Selainnya almari selama habis. Namun sesuai dengan ketentuan pemerintah bahwa pada Januari semester genap itu sudah diizinkan tatap muka. Kita di situ kebingungannya kita tatap muka, lokal kita yang ada hanya 3 lokal. Kita 5 kelas. Sekolah 50%. Berarti kan minimal kita menyiapkan 10 kelas. Itu tidak memungkinkan sama sekali. Jadi pada kesempatan ini saya juga sampaikan kepada orang tua murid yang menonton, kita memilih selang-seling itu sekolah itu karena kita tidak memiliki ruang untuk belajar yang cukup. Ya, sekalipun penuh full 100% kita juga tidak ada kelasnya. Jadi agar orang tua tidak bertanya-tanya lagi, itulah pilihan berat yang kita lakukan untuk anak kita bisa tatap muka. Itu barangkali yang perlu kita sampaikan. Sedangkan program-program kita yang kita laksanakan sama persis dengan SD 1. Kita ada tahsinnya juga, ada tahfiznya juga, semuanya sama, persis sama. Cuma barangkali strategi penyampaian saja, strategi pencapaian barangkali yang berbeda ya. Jadi yang punya bangunan kita 2 tahun ke depan masih tetap di lokasi ini, di area Pinang 1 ini. Jadi yang punya bangunan sudah menyanggupi untuk pengadaan kelas di lokasi ini. Jadi 2 tahun ke depan, jadi minimal jaminan dari yang punya bangunan ini adalah 3 bulan ke depan, insya Allah kelas untuk yang 5 dan tambah yang 2 yang baru insya Allah akan diadakan. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semoga dimudahkan untuk pelaksanaan itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih ragu-ragu sekolah SD 1, SD 2 itu di mana, dan kita tegaskan insya Allah 2 tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya yayasan akan berusaha mengadakan lokasi di Lubek ini insya Allah. Pihak sekolah saat ini sedang melakukan renovasi kelas yang kebakaran tersebut.
diperkirakan selesai dalam 3 bulan ke depan, sehingga kelas yang sedang direnovasi siap menampung siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya, Ketua PPDB SDIT Darul Iman Ridwan mengatakan, saat ini jumlah pendaftaran untuk SDIT 2 telah mencapai jumlah 16 putra dan 10 putri. Dari jumlah kuota penerimaan sebanyak 56 orang masih jauh dari jumlah pendaftaran saat ini. Kita insya Allah menerima 2 lokal, berarti 56 orang. Itu 2 lokal, Pa dan Pi, putra dan putri. Terus perkembangan selanjutnya, informasi terbaru yaitu awalnya kita tutup insya Allah tanggal 30 Januari 2021. Karena kuota kita belum mencukupi, kita perpanjang pendaftaran sampai tanggal 20 Februari 2021 dan insya Allah pada tanggal 27 Februari 2021 kita akan melakukan tes pada anak-anak kita untuk khusus SD2. Panitia berharap semoga sampai tanggal 20 Februari nanti jumlah pendaftaran telah mencukupi dan bisa dilakukan seleksi. Sistem pendaftaran sama dengan tata cara pendaftaran di SDIT 1, serta keunggulan yang dimiliki pun sama. Hanya saja lokasi yang berbeda. Syaugi melaporkan. Selanjutnya, SMA di IBS membuka penerimaan peserta didik baru gelombang kedua. Berikut informasinya. Penerimaan peserta didik baru PPDB Sekolah Menengah Atas Darul Iman Islamic Boarding School SMA DIBS membuka gelombang kedua. Gelombang kedua ini dilakukan setelah pengumuman kelulusan pada tanggal 15 dan 16 Januari 2021. Sebagaimana diungkapkan Riki selaku Ketua PPDB SMA DIBS kepada Kabasurau, Kamis 21 Januari 2021. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk PPDB kita sudah tahap pengumuman kelulusan bagi calon warid murid kita sudah bisa menerima pesan kelulusannya melalui WA pribadi dari portal kita secara otomatis. Nah, di sana akan diumumkan kelulusannya beserta login melalui portal kita dan melihat kelulusannya beserta poin-poin yang atau syarat-syarat daftar ulang di sana sudah ada. Kalau daftar ulang kita melakukannya membuka peluang bagi orang tua dari tanggal 18 kemarin 18 Januari sampai tanggal 29 Januari. Kalau gelombang kedua kita telah membuka untuk khusus ikhwan kita sudah buka karena dari tes kemarin setelah kita seleksi masih ada dari calon peserta didik kita yang belum sesuai dengan kriteria kita sehingga kita melakukan seleksi yang cukup ketat dan kita masih membuka peluang bagi calon peserta didik yang dari SMP atau dari sanawiyah yang ingin bergabung dengan kita di SMA ini untuk mengikuti proses seleksi dengan sistem one day service di mana kita khususkan hanya untuk ikhwan saja dulu. Kalau untuk waktu yang diberlakukan dalam gelombang kedua ini untuk seleksinya, yang pertama sistemnya si calon peserta didik itu mendaftar melalui portal seperti biasa. Selanjutnya nanti kita akan konfirmasi berapa orang yang telah mendaftar. Tidak tutup kemungkinan setelah mendaftar itu kita akan hubungi langsung dan siap untuk melakukan tes. Di besok harinya. Selanjutnya setelah itu tes dan sekitar 3 hari atau 5 hari kita akan umumkan kelulusan bagi calon peserta didik tersebut yang melakukan seleksi. Dan pendaftaran ulang akan kami informasikan setelah menerima hasil kelulusan tersebut. Untuk sekarang juga informasinya, ikhwan, kita membuka cuma ikhwan dan insya Allah kemungkinan juga kita akan buka untuk yang akhwat untuk di bulan Februari nantinya. Mohon ditunggu informasi selanjutnya nanti. Selanjutnya, panitia menghimbau kepada calon siswa yang telah lulus agar melakukan daftar ulang. Panitia membatasi waktunya dari tanggal 18 sampai 29 Januari 2021, serta mempersiapkan segala persyaratan daftar ulang yang telah tertera di website PPDB Darul Iman. Syaugi melaporkan.
Berita tadi menjadi penutup informasi program Kabar Surau kita pada edisi kali ini. Saya Habibur Rahman beserta kru yang bertugas undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi portal berita online Surau TV di www.kabasurau.co.id. www.kabasurau.co.id. Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabasurau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan.